Coba Anda bayangkan sebentar ya. Eh, ada sebuah skenario kayak gini. Oke, skenario gimana tuh? Bayangkan ada dua kelompok besar umat manusia. Mereka ini udah hidup berdampingan, terus berselisih, bersaing, bahkan berperang selama berabad-abad lamanya. Saling bunuh gitu ya? Betul, ribuan atau mungkin jutaan nyawa udah hilang demi mempertahankan identitas masing-masing kelompok ini. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini mereka meyakini dan menceritakan satu kisah epik yang sama persis? Sama persis gimana maksudnya? Ceritanya jiplakan. Lebih dari itu, sebuah narasi sejarah yang secara struktural itu identik. Poin demi poin sama. Hanya saja mereka menggunakan nama karakter dan latar tempat yang beda. Kan kedengarannya kayak plot dari novel fiksi ilmiah ya. Wah iya sih, kedengarannya emang sangat fiksi. Kalau kita melihat sejarah konflik manusia, rasanya mustahil ada dua pihak yang bermusuhan, tapi sebenarnya mereka bawa buku naskah yang sama. Nah, narasi yang sangat provokatif itulah yang justru bakal kita bongkar habis-habisan di obrolan mendalam kita kali ini. Menarik banget. Jadi sumber spesifiknya dari mana nih? Fokus penelusuran kita hari ini ada pada sebuah pemikiran yang diajukan oleh saluran YouTube bernama The Mahdi Has Appeared. Video spesifik yang jadi bahan bedah kita ini judulnya Striking Similarities Between Hinduism and Islam, atau kesamaan-kesamaan yang mengejutkan antara Hinduisme dan Islam. Oke. Kita bakal melihat gimana argumen dalam video ini menarik garis paralel yang sangat tebal antara teks-teks suci agama Hindu, khususnya epik kuno dari India, dengan catatan sejarah awal mula berdirinya agama Islam di Jazirah Arab. Tapi tunggu, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita harus berhenti sebentar di sini. Ini sangat krusial. Silakan. Kita harus ngasih sebuah catatan penting untuk Anda yang sedang mendengarkan sekarang. Materi yang bakal kita diskusikan ini berada di wilayah yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Iya, tolong dengarkan bagian ini dengan seksama ya. Sumber yang kita bedah ini memuat klaim-klaim yang menyentuh ranah teologi, sejarah agama, dan politik identitas yang sangat mendalam bagi miliaran orang di dunia. Betul. Dan misi dari penelusuran kita hari ini murni hanya untuk melaporkan secara netral. Kita menganalisis gimana gagasan-gagasan tersebut disusun oleh pembuat videonya. Tepat sekali. Kami tidak memihak. Kami tidak mendukung pandangan politik apapun di baliknya. Dan kami sama sekali tidak memvalidasi kebenaran teologis dari sumber materi ini. Nggak sama sekali ya. Enggak. Peran kami di sini murni sebagai pemandu Anda untuk membedah anatomi dari sebuah argumen yang sangat berani ini. Ya kita pengen lihat aja gimana ide tersebut bekerja. Setuju. Kita di sini cuma buat memetakan alur berpikirnya aja. Dan kalau kita bicara soal alur berpikir, premis utama yang ditawarkan video ini langsung menggebrak sejak menit pertama. Menggebrak gimana tuh? Argumen yang dibangun adalah bahwa Hinduisme, kalau dilacak ke akar historisnya yang paling purba, sebenarnya merupakan tradisi monoteistik. Monoteistik. Menyembah satu Tuhan. Betul. Berasal dari sumber ilahi yang sama dengan agama-agama Abrahamik. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mengklaim kalau sosok Krishna dalam tradisi Hindu dan Nabi Muhammad dalam sejarah Islam pada hakikatnya memainkan peran kosmik yang identik. Wow. Iya, keduanya diposisikan sebagai utusan atau manifestasi bimbingan dari satu Tuhan yang sama. Enggak, bentar. Melompat dari premis monoteisme ke klaim spesifik bahwa Krishna dan Muhammad itu cerminan satu sama lain, bukankah itu lompatan teologis yang lumayan ekstrim? Sangat ekstrim. Gimana mereka mulai menjustifikasi hal tersebut di awal video? Karena setahu saya nih, kedua tradisi ini kan punya bahasa dan kerangka kosmologi yang beda banget. Nah, mereka membangun jembatannya lewat sebuah konsep yang sebenarnya cukup umum dalam teologi Islam, yaitu gagasan bahwa Tuhan udah mengutus sekitar 124.000 nabi ke seluruh penjuru bumi sepanjang sejarah umat manusia. 124.000 nabi. Itu angka yang besar banget ya. Besar banget. Dan sebagian besar dari ratusan ribu sosok ini kan nggak pernah disebut namanya dalam teks-teks suci. Bener juga. Peradaban sebesar dan setua India dilewati begitu aja. Oh, saya paham sekarang arahnya. Iya, dari celah argumen inilah mereka memasukkan tokoh-tokoh spiritual agung dari daratan India, kayak Buddha dan Krishna, ke dalam daftar panjang utusan Tuhan tersebut. Oke, jadi mereka pakai celah narasi tentang nabi-nabi yang tak bernama ini sebagai pintu masuk ya? Betul sekali. Tapi pertanyaannya, apa mereka punya landasan historis?
Atau setidaknya ada teks kuno gitu yang bisa mengikat kedua wilayah ini. Maksud saya, Arab dan India kan jaraknya tidak dekat. Peradaban mereka tumbuhnya juga beda banget. Disinilah argumennya mulai menyentuh hal-hal spesifik yang bikin merinding. Pembuat video merujuk pada sebuah riwayat lisan kuno yang bicara soal pelestarian ilmu pengetahuan purba. Ilmu pengetahuan purba kayak gimana? Kita bicara soal kebijaksanaan tingkat tinggi di masa lalu. Kayak ilmu astronomi, pergerakan bintang, dan rahasia-rahasia alam semesta. Oke. Menurut alur cerita ini, tugas buat menjaga dan melestarikan ilmu-ilmu rahasia tersebut diserahkan kepada dua garis keturunan atau dua keluarga besar di dunia. Dua keluarga, siapa aja tuh? Satu adalah garis keturunan di Jazirah Arab yang ujung-ujungnya bermuara pada keluarga Nabi Muhammad, dan satu lagi adalah keluarga agung penjaga tradisi di peradaban India kuno. Menarik, sangat menarik. Jadi alih-alih melihat India dan Arab sebagai dua entitas budaya yang terisolasi dan berkembang sendiri-sendiri, argumen ini memposisikan mereka layaknya... Dua cabang dari satu universitas kuno yang sama. Nah, iya. Keduanya kayak kustodian atau penjaga dari satu perpustakaan kebijaksanaan kosmik yang sama, cuma bahasa pengantarnya aja yang beda. Tepat. Kalau ditarik benang merahnya, video ini sepertinya pengen mendobrak narasi eksklusivitas agama yang sering banget kita dengar hari ini ya. Sangat terlihat misi itu. Dan untuk Anda yang lagi dengerin, coba deh perhatiin pola ini. Ini bukan sekedar tentang mencari kesamaan yang kebetulan aja. Ini udah masuk upaya untuk merekonstruksi sejarah manusia. Kayak nyusun puzzle raksasa gitu ya? Iya, mereka seolah lagi ngambil potongan-potongan puzzle dari India purba dan Arab abad ke-7, terus ditunjukin ke kita sambil bilang, lihat nih, lekukannya pas. Ini sebenarnya gambar yang sama. Dan cara mereka membuktikan kalau lekukannya pas itu yang bikin saya terus nonton videonya sampai habis. Bagian mana yang paling bikin penasaran? Karena setelah mereka bangun fondasi tentang 124.000 nabi dan penjaga ilmu purba tadi, videonya langsung menukik tajam ke dalam salah satu kisah epik paling agung dari India, yaitu Mahabharata. Wah, ini bagian epiknya nih. Khususnya soal latar belakang yang memicu perang besar di sana. Gini, mari kita petakan ceritanya perlahan buat Anda. Dalam epik tersebut, ada sebuah kerajaan kuno bernama Kerajaan Kuru. Kerajaan Kuru, oke? Kerajaan ini didirikan oleh Bharata, leluhur bangsa India. Tahta kerajaan ini bukan sekedar posisi politik biasa, tapi sebuah mandat yang diwariskan secara ilahi. Konsep hak ilahi atau divine right to rule ini emang sangat klasik sih. Hampir semua peradaban kuno meyakini kalau penguasa mereka itu dipilih langsung oleh langit. Ya, dan masalahnya selalu muncul pas tiba waktunya pergantian kekuasaan. Disinilah intriknya dimulai. Sang raja ini punya dua anak laki-laki. Anak yang tertua namanya Dhritarashtra dan adik laki-lakinya bernama Pandu. Anak tertua biasanya yang jadi putra mahkota kan? Betul. Kalau kita pakai logika suksesi normal, atau anggap aja ini kayak perebutan kursi CEO di sebuah perusahaan keluarga raksasa, sang kakak tertua udah pasti yang bakal naik tahta. Tapi Dhritarashtra punya satu kelemahan fisik yang fatal buat seorang calon raja di masa itu. Apa itu? Dia terlahir buta. Ah, Dan dalam kerangka cerita epik, cacat fisik itu seringkali dipakai jadi simbol dari ketidakmampuan spiritual atau pandangan batin yang gelap. bener banget. Karena kebutaannya ini, hak suksesi dilewati. Tahtanya justru diberikan ke sang adik, yaitu Pandu. Keputusan ini langsung menanamkan benih kebencian yang luar biasa dalam diri Dhritarashtra. Anda bisa bayangin sendiri betapa terhinanya sang kakak tertua yang ngerasa hak lahirnya dirampas begitu aja. Tragedi sesungguhnya baru mulai waktu Pandu, sang adik yang jadi raja tadi, meninggal di usia muda. Pandu ini ninggalin 5 anak laki-laki yang masih kecil-kecil, salah satunya adalah Arjuna yang legendaris itu. Oke, terus gimana nasib kerajaan karena rajanya meninggal? Karena keponakannya masih di bawah umur, Dhritarashtra, sang paman yang buta tadi, turun tangan buat ngambil alih posisi wali kerajaan. Jadi bupati sementara lah ya? Niat awalnya mungkin gitu. Secara resmi cuma jadi pemegang takhta sementara sampai anak-anak Pandu dewasa. Tapi kekuasaan itu kan adiktif. Bikin candu. Iya,
Bertahun-tahun duduk di singgasana, Dhritarashtra mulai memupuk ambisi kalau kerajaan ini harus jatuh ke tangan anak-anak kandungnya sendiri, bukan kembali ke keponakannya. Ini arketipe klasik banget dari konflik perebutan hak suksesi. Dan di tengah ketegangan yang memuncak antara dua kubu sepupu ini, maksudnya anak-anak Dhritarashtra yang serakah ngelawan anak-anak Pandu yang berhak, muncullah sosok Krishna. Apa peran Krishna di titik ini? Apa dia bawa pasukan? Nah, itu menariknya. Krishna nggak langsung memihak dengan mengangkat senjata. Dia justru datang bawa sebuah ujian. Dan ujian ini adalah poin filosofis yang sangat esensial dalam argumen video tersebut. Ujiannya seperti apa persisnya? Krishna manggil kedua kubu di hadapannya dan nawarin sebuah pilihan. Dia bilang gini, "Aku akan membagi kekuatanku jadi dua. Di satu sisi, ada seluruh pasukan tempurku yang nggak terkalahkan, kekayaan kerajaanku, dan semua aset material yang aku miliki. Terus di sisi lainnya? Di sisi lain, nggak ada senjata, nggak ada pasukan, cuma ada diriku sendiri, murni kehadiranku secara spiritual." Terus Krishna nyuruh mereka milih. Wah, dan hasil dari pilihan ini sangat bisa ditebak sih. Tapi dampaknya luar biasa. Anak-anak dari Dhritarashtra, sang paman yang buta, yang sejak awal emang udah dibutakan oleh ambisi kekuasaan, tanpa ragu langsung milih aset material dan militer Krishna. Jelas, karena mereka orientasinya materi. Sementara anak-anak Pandu, khususnya Arjuna, mereka milih Krishna itu sendiri. Mereka milih bimbingan spiritual. Disinilah video tersebut mulai ngelakuin manuver utamanya. Manuver gimana? Mereka ngambil seluruh struktur konflik perebutan takhta ini dan meletakkannya tepat di atas lanskap sejarah Jazirah Arab pada masa awal kelahiran Islam. Gila, jadi video ini ngarik garis kesejajaran langsung dengan kondisi kota Mekah di abad ke-7 ya? Betul. Dan perlu kita ingat buat para pendengar, Mekah saat itu bukan sekedar tempat ibadah yang ada Ka'bahnya. Mekah itu urat madi ekonomi. Pusat perdagangan oligarki yang sangat menguntungkan karena rute karavan dan bisnis ziarah berhala. Uangnya muter kencang di sana. Iya. Nah, dalam lanskap ini, ada sebuah suku besar bernama Quraisy yang kemudian terpecah jadi faksi-faksi. Mirip banget kayak keluarga kerajaan Kuru tadi. Oke, mari kita buat analoginya sejelas mungkin buat Anda yang lagi dengerin. Kalau kita ikuti logika video ini, kelompok Bani Hashim, keluarga dari Nabi Muhammad, direpresentasikan kayak anak-anak Pandu. Yang milih spiritual tadi ya? Nah, iya. Mereka adalah faksi yang fokusnya pada pesan-pesan spiritual, tegak lurus sama bimbingan Tuhan, dan menolak penyembahan berhala yang sifatnya materialistis. Terus kubu musuhnya? Di sisi seberang, ada kerabat mereka sendiri, yaitu faksi Bani Umayyah, yang dipimpin oleh seorang tokoh kuat bernama Abu Sufyan. Kelompok Abu Sufyan ini dianalogikan sebagai anak-anak dari kakak yang buta. Kenapa bisa gitu alasannya? Karena mereka sangat terikat pada sistem material. Kekayaan dan kekuasaan mereka di Makkah itu kan bergantung pada bisnis berhala. Mereka sama sekali nggak tertarik sama kehadiran spiritual yang ditawarkan lewat pesan monoteisme Islam. Dan detail yang paling mengejutkan, yang diangkat sama pembuat video buat ngunci argumen kesejajaran ini, itu berkaitan dengan fisik Abu Sufyan di masa tuanya. Ini dia part yang gila. Iya. Secara historis, Abu Sufyan kan musuh bebuyutan umat Islam di masa awal. Dia mimpin berbagai peperangan ngelawan Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya, waktu Mekah ditaklukkan secara damai, dia terpaksa menyerah dan nerima Islam. Tapi ceritanya kan nggak berhenti di situ. Memang enggak. Dan ini bagian yang bikin saya benar-benar merinding waktu nonton. Menurut catatan sejarah yang dikutip video tersebut, setelah masuk Islam, Abu Sufyan sempat ikut serta dalam beberapa ekspedisi militer umat Islam. Di satu pertempuran, dia kena panah atau senjata yang bikin satu matanya buta. Iya, kehilangan satu mata. Terus, di pertempuran berikutnya, dia kehilangan mata yang satunya lagi. Tepat. Jadi di akhir masa hidupnya, mantan penguasa elit Mekah ini secara harfiah benar-benar jadi seorang pria tua yang buta sepenuhnya. Merinding kan? Dan video ini nggak melihat kejadian tersebut cuma sebagai kebetulan medis atau ya apes aja di medan perang, mereka membingkainya sebagai sebuah konfirmasi kosmik. Konfirmasi kosmik. Iya, Abu Sufyan itu menjadi manifestasi fisik dari Dhritarashtra. Dia adalah perwujudan sang patriark masa lalu yang ngerasa dirinya lah yang bangun kota, nguasai ekonomi, tapi tiba-tiba hak kepemimpinan yang bersifat ilahi jatuh ke tangan kerabatnya yang cuma bawa pesan spiritual. Wow,
Kebutaan fisiknya adalah cerminan dari kebutaan spiritualnya sejak awal mula konflik. Itu cara membedah sejarah yang berani banget sih. Maksud saya, mengubah sebuah detail historis soal luka kena panah di perang menjadi bukti dari siklus epik universal. Naratifnya brilian. Setuju. Dan dari titik ini, konflik bukannya mereda, malah makin memuncak sampai ke medan pertempuran. Pembuat video ngebawa kita masuk ke jantung kitab Bhagavad Gita, ke sebuah momen yang sangat ikonik, yaitu pas Arjuna berdiri di atas kereta perangnya di Kurukshetra. Adegan kereta perang itu bisa dibilang salah satu momen sastra paling emosional dalam sejarah manusia ya. Sangat emosional. Arjuna, kesatria terhebat dari kubu Pandu, nyuruh keretanya maju ke tengah-tengah dua pasukan yang lagi berhadap-hadapan. Tapi pas dia ngelihat ke seberang, keberaniannya langsung hancur. Coba Anda bayangin ada di posisi Arjuna. Dia nggak ngelihat monster atau tentara asing di seberang sana. Dia ngelihat kakek yang dulu gendong dia waktu kecil, guru yang ngajarin dia manah, sepupu-sepupu tempat dia main, darah dagingnya sendiri. Dilema moral yang luar biasa berat. Video itu mendeskripsikan gimana Arjuna tiba-tiba ngerasa lemas, perutnya mual, bahkan busurnya aja sampai jatuh dari tangannya. Dia dilanda dilema yang melumpuhkan mentalnya. Apakah dia beneran harus ngebantai keluarganya sendiri demi ngerebut hak kekuasaannya? Apa kebenaran ilahi sepadan sama pertumpahan darah kerabat? Nah, di titik krisis itulah Krishna yang saat itu bertindak sebagai kusir keretanya harus ngasih wejangan filosofis. Apa yang dilakuin video ini adalah mereka menerjemahkan nasihat agung Krishna tersebut ke dalam terminologi Islam. Mereka berargumen kalau instruksi Krishna ke Arjuna di atas kereta itu adalah penjabaran paling murni dari konsep jihad. Konsep jihad yang sering banget disalahpahami di era modern ya, kayak dipikir cuma sekedar perang suci aja. Tapi video ini ngurainya ke makna yang jauh lebih esensial. Benar sekali. Dalam kerangka penjelasannya, Krishna mandu Arjuna lewat dua tingkatan perjuangan atau jihad ini. Yang pertama dan paling berat justru jihad internal. Perjuangan ngelawan ego ya? Iya, ngelawan ego, keraguan diri, dan keterikatan duniawi yang keliru. Arjuna harus naklukin kelemahan mentalnya sendiri dulu sebelum dia bisa ngangkat senjata. Setelah peperangan batin itu dia menangin, barulah dia bisa melangkah ke jihad fisik, yaitu pertempuran nyata di medan laga buat menegakkan keadilan dan numpas kezoliman yang dilakuin pihak perebut hak. Dan paralel ini langsung dialamatkan sama pembuat video ke pengalaman Nabi Muhammad. Beliau kan juga nggak berjuang sendirian. Sama kayak Arjuna yang dipandu entitas ilahi bernama Krishna, Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril. Strukturnya persis. Iya kan? Dan musuh yang dihadapi Muhammad di masa-masa awal bukan kekaisaran Romawi atau Persia, melainkan paman-pamannya sendiri, sepupunya, sukunya sendiri di Mekah. Jibril membimbing Muhammad buat menangin pertarungan spiritual secara internal dulu, sekaligus ngasih panduan pas konflik fisik akhirnya nggak bisa dihindari lagi. Dan ada satu lapisan lagi nih yang ditambahin sumber ini buat memperkuat simetri tersebut. Ini melibatkan permainan angka. Kalau Anda nggak teliti pas nonton, pasti bakal kelewat. Oh ya? Angka apa tuh? Mari kita hitung. Di kubu Arjuna ada 5 bersaudara Pandu. Mereka bertarung buat menegakkan kebenaran ilahi dan mereka selalu ditemenin sama Krishna sebagai pembimbing surgawi. Jadi ada 5 pahlawan ditambah 1 entitas pembimbing. 6 totalnya ya. Terus gimana mereka mencocokkan ini sama sejarah awal Islam? Mereka ngerujuk ke sebuah tradisi yang sangat kuat dalam sejarah Islam mengenai tokoh-tokoh sentral spiritual yang dikenal sebagai Ahlal Al-Kisah atau orang-orang suci. Tokoh-tokoh ini juga terdiri dari 5 orang. Siapa aja mereka? Nabi Muhammad, lalu putri beliau Fatimah, menantu beliau Ali, dan kedua cucunya, Hasan dan Husain. 5 sosok suci ini, menurut teks-teks sejarah, selalu dijaga dan dibimbing secara langsung oleh wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi formasinya beneran berulang. 5 figur sentral manusia yang pegang otoritas spiritual didampingi 1 agen perantara dari langit. Wah, saya harus akui simetri angka kayak gitu emang memancing rasa penasaran. Kita mungkin bisa aja berdebat ini cuma kebetulan atau pola dasar pikiran manusia, tapi sebagai argumen struktural, ini rapi banget. Sangat rapi. Nah, biasanya kan cerita epik punya pola kalau habis perang besar selesai, perdamaian akan datang. Happy ending gitulah. Tapi, realitas politik jarang berjalan semulus itu. Dendam itu kan diwariskan. Dan video ini ngejelasin kalau siklus balas dendam antara kubu spiritual dan material ini nggak mati bareng generasi pertamanya. Ya,
Untuk ngasih konteks yang lebih luas, video ini sempat nyinggung kalau pola saudara buta atau kakak tertua yang kehilangan haknya ini juga muncul di teks-teks Abrahamik lain, contohnya di Taurat. Oh, ada juga di Taurat? Ada. Mereka merujuk pada kisah Ishak yang udah tua dan mulai buta. Dia punya 2 anak, Esau si sulung dan Yakub si bungsu. Sekali lagi, karena campur tangan ilahi dan intrik keluarga, hak kesulungan ini pindah dari Esau sang kakak ke Yakub sang adik. Dan itu memicu konflik panjang antar generasi. Intinya pembuat video pengen nekenin kalau Tuhan itu punya semacam blueprint pola pengulangan yang konstan dalam sejarah. Dan blueprint konflik itu terulang kembali dengan sangat kejam setelah Nabi Muhammad wafat. Mari kita ingat sosok Abu Sufyan yang buta tadi. Secara lahiriah, dia emang masuk Islam. Tapi menurut narasi ini, diam-diam dia dan klannya memendam ambisi besar buat membalikkan keadaan. Dia mau sistem lama balik lagi. Tepat. Dia pengen kekuasaan absolut. Dan ambisi gelap ini kemudian diwariskan ke putranya, Muawiyah, yang akhirnya beneran memberontak. Dia ngumpulin pasukan besar dan secara terbuka memerangi penerus sekaligus menantu Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali. Dan dinamika ini nggak berhenti di situ. Terus bereskalasi sampai meledak di generasi berikutnya. Disinilah argumen video tersebut mencapai klimaks yang luar biasa emosional. Mereka membandingkan titik puncak dari kedua epik tersebut. Di satu sisi, sejarah kita punya perang Kuruksetra, dan di sisi Islam, kita punya tragedi Karbala. Karbala. Kalau Anda suka baca sejarah, peristiwa ini tuh titik balik di mana dunia Islam seolah langsung tertutup sama awan gelap penindasan. Cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Hussein, menolak keras buat tunduk pada kekuasaan tiran yang saat itu dipegang sama Yazid, yang nggak lain adalah cucunya Abu Sufyan. Coba bayangin pemandangannya. Imam Hussein nggak bawa pasukan reguler militer. Dia cuma mimpin sebuah karavan kecil yang isinya keluarga inti, perempuan, anak-anak, sama sedikit sahabat setia. Mereka terdampar di padang pasir Karbala yang panasnya minta ampun. Terus di seberang mereka, Di seberang mereka udah nunggu puluhan ribu tentara militer Kekaisaran Bani Umayyah. Pasukan raksasa yang digerakkan murni oleh instruksi politik dan ambisi duniawi keturunan dari si saudara yang buta tadi. kontrasnya mengerikan banget ya, dan sangat sinematik. Ada kelompok kecil yang merepresentasikan cahaya iman dan hak spiritual, dipaksa ngadepin lautan manusia bersenjata lengkap yang mewakili kegelapan absolut. Pembuat video menggarisbawahi kalau Karbala itu bukan sekedar pertempuran politik biasa. Itu adalah replika sempurna dari benturan klimaks kegelapan lawan cahaya di Mahabharata. Sebuah panggung di mana mereka yang berpegang teguh pada spiritualitas harus ngorbanin segala-galanya. Bahkan nyawa mereka sendiri, cuma buat mastiin kalau pesan ilahi itu nggak padam ditelan hegemoni materialistis. Dan setelah merangkai alur sejarah yang sangat panjang dan intens ini, dari mulai 124.000 nabi, terus perseteruan saudara, perang batin Arjuna di atas kereta, sampai pembantaian di padang pasir Karbala, pembuat video akhirnya tiba pada bagian resolusi. Nah, resolusi inilah yang justru jadi puncak ironi dari seluruh analisis mereka. Ironi yang dimaksud ini bentuknya kayak skenario satir gitu. Video ini membayangkan seandainya Krishna turun ke bumi hari ini, dan dia berdiri di perbatasan yang sangat termilitarisasi antara negara India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim, apa yang bakal dia lakuin? Menurut narator videonya, Krishna mungkin cuma bakal terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kenapa dia ketawa ngelihat orang mau perang? Karena berdasarkan semua argumen yang udah kita bedah dari tadi, kedua belah pihak di perbatasan itu sebenarnya lagi megang buku naskah yang persis sama. Mereka itu mempertahankan memori kosmik yang sama, meyakini nilai-nilai ketuhanan yang identik, tapi ironisnya, mereka malah saling ngarahin senjata api ke satu sama lain. Kenapa bisa sampai begitu? Video ini nawarin penjelasan psikologis yang brilian banget, yaitu fenomena proyeksi musuh. Gimana tuh cara kerja proyeksinya? Mari kita lihat dari sudut pandang umat Hindu di India dulu ya. Pas mereka ngelihat kaum muslim di Pakistan dengan tradisi dan agama yang beda, mereka secara nggak sadar ngambil label penjahat dari cerita epik mereka sendiri dan nempelin label itu ke wajah orang Pakistan. Mereka memproyeksikan musuhnya. Betul! Mereka mikir gini, kalian menolak ajaran kuno leluhur kami. Kalian pasti adalah representasi dari anak-anak pamanku yang buta itu. Kalian ini faksi materialistis yang nolak kehadiran spiritual Tuhan.
Dan persis di waktu yang sama, hal yang identik juga terjadi dari arah sebaliknya. Kaum muslim di Pakistan ngelihat ke arah India dengan segala ritual kuno dan kuil-kuilnya, terus mereka memproyeksikan sejarah awal Islam ke wajah umat Hindu. Mereka mikir, kalian ini reinkarnasi dari kaum musyrik Quraisy. Kalian merepresentasikan faksi Abu Sufyan, para penyembah berhala yang dulu merangin ajaran tauhid kakek kami. Gila, jadi masing-masing pihak ngerasa kalau mereka ini lagi mainin peran pahlawan pembela kebenaran ilahi. Mereka ngerasa punya kewajiban religius yang suci buat merangin pihak lain. Padahal, kalau kita ngikutin logika video ini, skrip kebencian yang mereka pakai buat memvalidasi perang tersebut berasal dari penulis kosmik yang sama. Makanya, resolusi utama dari video ini sebenarnya adalah sebuah panggilan buat kesadaran kolektif umat manusia. Kalau aja kedua pihak ini bisa melek dan nyadar bahwa narasi Krishna dan Muhammad itu adalah cermin dari satu sama lain, maka seluruh fondasi teologis buat konflik mereka bakal runtuh detik itu juga. Runtuh karena sadar musuhnya ternyata saudaranya sendiri. Benar, mereka itu sebenarnya berjuang di pihak yang sama selama ribuan tahun tanpa pernah menyadarinya. Kalau kita mundur sejenak nih, dan menilai apa sih nilai dari pemikiran ini buat Anda dalam kehidupan nyata? Maksudnya terlepas dari apakah Anda setuju sama analisis teologis videonya, atau mungkin nganggap ini mah cocok-cocokan aja yang terlalu dipaksain, ada satu pelajaran berharga di sini. Apa pelajaran utamanya? Sejarah seringkali nunjukin ke kita betapa berbahayanya saat kita gagal menerjemahkan bahasa budaya lain. Perbedaan nama, label sejarah, dan tradisi lokal itu bisa dengan gampang mengaburkan fakta. Kalau kemanusiaan, itu seringkali berbagi akar kebijaksanaan yang saling terjalin erat. Betapa banyak konflik fisik berdarah di dunia ini yang murni digerakkan sama miskomunikasi sejarah kayak gini. Rangkuman yang luar biasa buat bedah materi kita kali ini. Memang ya, kita tuh sering banget sibuk merangin bayangan kita sendiri di cermin budaya orang lain. Cuma karena kita nggak kenal sama pantulan wajah kita sendiri. Tepat. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya pengen ngasih Anda satu pemikiran baru buat direnungkan. Sesuatu yang melampaui konflik perbatasan India dan Pakistan tadi. Kalau kita lihat argumen barusan, konflik epik di masa lalu bisa terjadi karena perbedaan bahasa kuno dan perbatasan geografis yang misahin teks-teks tersebut selama ribuan tahun. Kita kan nggak lagi dibatasi oleh jarak geografis, kita punya internet. Tapi ironisnya, apa kehadiran internet bikin kita jadi lebih paham satu sama lain? Atau jangan-jangan, apa yang bakal terjadi kalau mulai hari ini kita baca buku suci milik orang yang kita anggap lawan seolah-olah itu buku harian kita sendiri? Pertanyaan yang bagus. Dan lebih dari itu, di era modern ini, apakah algoritma media sosial dan ruang gema digital atau echo chambers, tempat kita nongkrong setiap hari itu, udah berubah jadi sosok sang kakak buta yang baru? Wah, analogi yang tajam. Coba pikirin, algoritma ini terus-terusan nyuapin kita narasi di mana kelompok kita selalu jadi kesatria suci yang memperjuangkan kebenaran. Sementara kelompok yang beda pendapat sama kita selalu dikurasi sedemikian rupa biar selalu kelihatan kayak pasukan kegelapan yang penuh ambisi duniawi. Seberapa banyak dari amarah kita tiap hari di dunia maya yang sebenarnya cuma hasil dari proyeksi psikologis kuno ini, yang sekarang diotomatisasi pakai teknologi. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih udah nemenin obrolan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi penelusuran berikutnya.